Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Ilsyahrawati, NIM 2320110093, kelas HKIC. Yang saya hormati Bapak Fuad Riyadi LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan dan juga menjawab terkait soal UTS Fikih Muamalah. Langsung saja kita mulai. Kalau untuk soal yang pertama yaitu apa definisi fikih. Nah, jadi kalau untuk definisi fikih, ini tuh secara bahasa berarti fikih itu pemahaman yang mendalam. Dan kalau untuk secara istilah, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau untuk contohnya, ini seperti hukum jual beli, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Dan kalau untuk soal yang kedua yaitu apa definisi fikih muamalah. Kalau untuk definisi fikih muamalah secara bahasa, muamalah itu berarti interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk secara istilah, fikih muamalah itu ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, terus juga kerjasama, hutang piutang, dan masih banyak lagi yang pastinya tuh sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, kalau untuk contohnya itu seperti akad murabahah di bank syariah, terus juga ijarah atau sewa menyewa, dan murodobah atau bagi hasil. Lanjut, kalau untuk soal yang ketiga yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Nah, kalau untuk macam-macam fikih muamalah itu yang pertama seperti muamalah maliyah atau terkait dengan harta. Nah, ini mengatur transaksi keuangan seperti jual beli, sewa menyewa, dan juga bagi hasil. Kalau untuk contohnya, ini seperti jual beli online yang sesuai dengan akad syariah. Jadi yang pastinya tuh nggak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, setelah itu ada juga muamalah madaniyah atau ini tuh terkait kerjasama atau perjanjian. Kalau untuk contohnya sendiri ini tuh antara petani dan juga pemilik tanah. Biasanya kan ada tanah digarap sama yang memiliki tanahnya itu. Jadi kayak yang menggarap itu orang lain, tapi tanah itu milik orang lain bukan yang menggarap itu tadi. Nah, lanjut setelah itu tadi terkait perjanjian atau kerjasama, ada juga muamalah ijtimaliyah. Jadi kalau untuk muamalah ijtimaliyah ini yang mengatur hubungan sosial seperti tolong menolong, terus juga ada wakaf, ada hibah juga. Kalau untuk contohnya ini tuh memberi sedekah kepada fakir miskin. Lalu kalau untuk yang selanjutnya yaitu adanya muamalah sia-sia atau ini kenegaraan seperti pengaturan hukum dan juga keadilan. Dan kalau untuk contohnya ini tuh seperti pengelolaan zakat oleh lembaga resmi Basnas. Nah, setelah itu kalau untuk soal yang keempat kita bacakan untuk soalnya. Soalnya itu apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah berikut ini. Nah, jadi ada juga robaniyah atau tauhid, adalah insaniyah, huriyah, dan juga ada mulgoror wariba. Nah, kalau untuk yang pertama itu adanya robaniyah. Nah, jadi kalau untuk robaniyah atau tauhid secara bahasa dan istilah, kalau untuk bahasa itu berasal dari kata Rob yang berarti Tuhan atau pengatur. Nah, kalau untuk yang istilah, berarti prinsip ini tuh seluruh kegiatan muamalah yang harus berlandaskan keimanan, terus juga pengakuan terhadap keesaan Allah. Untuk dasar hukumnya seperti Quran Surat Al-An'am ayat 162, yang berbunyi, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, keterkaitan dengan antara Al-Quran dan As-Sunnah ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi itu bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk yang pertama, yang Robbaniyah tadi,
Jadi untuk contohnya itu seperti berdagang dengan jujur tanpa menipu karena merasa diawasi oleh Allah. Jadi pastinya jujur tanpa ada penipuan di dalam berdagang tersebut. Selanjutnya yaitu adalah atau keadilan. Jadi untuk secara bahasa ini tuh menempatkan sesuatu pada tempatnya atau pada porsinya. Nah kalau untuk secara istilah itu tidak dolim dan memberikan hak kepada yang berhak setiap transaksi. Untuk dasar hukumnya terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat keajaiban. Kebijakan ya. Jadi keterkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti keadilan dasar semua muamalah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi pastinya tuh berlaku adil tanpa adanya diskriminasi seperti itu. Kalau untuk contohnya sendiri dari keadilan ini adalah menetapkan harga barang itu sesuai dengan kualitas tanpa menipu pembeli. Jadi pastinya tanpa ada tanpa ada diskriminasi itu tadi. Jadi pastinya tuh harus adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu insaniah, kemanusiaan. Kalau untuk cara istilah, insan itu kan berarti manusia. Nah itu secara bahasa ya. Nah kalau untuk secara istilahnya itu berarti prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam setiap interaksi ekonomi. Nah, ini terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kalau untuk keterkaitan Al-Quran dengan As-Sunnah, ini seperti menunjukkan bahwa Islam itu menghargai hak-hak manusia dalam muamalah. Nah, untuk contohnya itu tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja atau monopoli. Selanjutnya, adanya hurriyah atau kebebasan. Jadi kalau untuk hurriyah ini secara bahasa bebas atau merdeka. Nah, kalau untuk secara istilah ini berarti kebebasan manusia dalam bertransaksi selama tidak melanggar dengan syariat Islam. Nah, kalau untuk dasar hukumnya ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Untuk keterkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini menunjukkan bahwa setiap Islam ya, bahwa Islam ini memberi ruang kebebasan dan ekonomi selama sesuai dengan halal dan haramnya. Jadi pastinya bisa membedakan antara yang halal dan juga bisa membedakan antara yang haram. Jadi tidak tercampur ya. Kalau untuk contoh aplikasinya ini seperti seorang itu bebas memilih jenis usaha selama tidak mengandung riba atau penipuan. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya adamul gharar wariba. Nah, berarti kalau ini tuh secara bahasa ketidakjelasan. Kalau gharar itu kan ketidakjelasan. Kalau untuk yang istilah ini berarti prinsip larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, dan juga atau tambahan yang tidak sah. Nah, untuk dasar hukumnya ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk keterkaitan Al-Quran dengan As-Sunnah ini, seperti transaksi yang mengandung gharar dan riba itu dilarang untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi. Dan kalau untuk contohnya sendiri ini tuh tidak melakukan jual beli spekulatif seperti judi atau sistem bunga bank. Nah seperti itu. Cukup saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.